teman-temanku semua, ketemu lagi dengan saya di channel Papa Davin Project ya teman-teman. Jika videonya bermanfaat, silahkan di like, di share, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Jadi silahkan ikutin terus ya teman-teman. Terima kasih. Jadi filter mekanis itu media yang akan kita isi di dalamnya adalah ikan koi. Merupakan ikan hias air tawar yang habitat aslinya adalah di alam. Pertanyaannya, apakah ikan koi bisa hidup di kolam buatan kita, misalkan di kolam indoor ataupun outdoor? Jawabannya tentu bisa, jika kita mampu mentransformasikan kehidupan air di kolam layaknya air mengalir seperti di alam. Disinilah masalah sesungguhnya, sebab bukanlah pekerjaan yang mudah membuat sirkulasi atau filtrasi air di kolam kita menjadi air yang layak untuk kehidupan ikan koi. Memelihara ikan koi di kolam berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengadopsi kehidupan air di alam sebagai rumah aslinya ke dalam kolam kita. Kunci utamanya adalah pada pemeliharaan air serta pengoptimalan fungsi dan manfaat media-media pendukung di dalamnya, dan itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Seperti statement para sesepuh kita di dunia perkoian, pelihara dulu airnya baru pelihara ikannya. Jadi inilah yang akan kita bahas di video kali ini ya teman-teman. Tolong videonya jangan skip, ditonton terus, sebab info ini sangat bermanfaat buat kita, terutama bagi pemula yang ingin memelihara ikan koi di kolam teman-teman. Hai teman-temanku semua, sesama pecinta ikan koi. Di video kali ini kita akan membahas tentang peran filter di dalam kolam ikan koi minimalis ya teman-teman. Idealnya memang harus ada 5 chamber atau filter yang ada di kolam minimalis kita teman-teman. Sebab menurut para ahlinya, luas chamber atau filter yang ada di kolam kita itu minimal harus 30% dari luas kolam secara keseluruhan ya teman-teman. Paling tidak kita harus menyisakan ruang sekitar sepertiga untuk tempat filter atau media filter teman-teman. Meskipun di video kali ini kita akan membahas kolam koi minimalis dengan 5 chamber filter, tapi buat teman-temanku semua yang kolamnya mempunyai 4 chamber filter, bahkan seperti saya hanya mempunyai 3 skat untuk filter kolam teman-teman, tidak masalah teman-teman ya. Selagi penggunaan media filter itu diaplikasikan dan difungsikan dengan baik ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang 5 chamber filter ikan koi pada kolam minimalis beserta media-media filter yang digunakan juga fungsinya ya teman-teman. Dan inilah tahapan-tahapan untuk jumper filter di kolam koi minimalis kita ya teman-teman. Nah, untuk jumper pertama kita buat sebagai penampungan dan pengendapan air dari kolam utama. Di chamber kedua kita buat sebagai filter mekanik. Di chamber ketiga sebagai filter biologis. Di chamber keempat sebagai filter kimiawi. Dan di chamber kelima sebagai filter khusus, yaitu tempat lampu UV dan saringan air atau pompa air ya teman-teman.
Langsung saja ya teman-teman. Di sini kita akan membahas isi dan fungsi masing-masing setiap media yang akan kita tempatkan di setiap chamber yang ada di kolam ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, di chamber pertama atau di filter pertama, kita belum mengisi apapun ya teman-teman. Itu kita jadikan sebagai tempat penampungan air atau tempat untuk mengendapkan air supaya sisa-sisa atau kotoran-kotoran besar yang sedot dari kolam utama bisa terperangkap di bawah ya teman-teman. Selanjutnya adalah chamber atau filter kedua ya teman-teman. Kita akan membahas filter kedua, itu biasa disebut sebagai filter mekanis ya teman-teman. Jadi filter mekanis itu media yang akan kita isi di dalamnya adalah sikat atau brus, jaring nelayan bekas, saringan, dan bisa juga jepnet ya teman-teman. Jadi fungsinya yaitu untuk menyaring kotoran kasar seperti kotoran ikan, sisa pakan, atau partikel lain yang masuk ke dalam kolam. Jadi semua media yang akan kita bahas di sini itu bisa kita dapatkan atau kita beli dari toko-toko ikan hias atau toko-toko akuarium ya teman-teman. Harganya juga sangat terjangkau teman-teman. Selanjutnya di chamber yang ketiga kita sebut saja sebagai filter biologis ya teman-teman. Jadi media yang akan kita susun atau kita gunakan di filter biologis ini adalah batu apung, lava rock, bisa juga jepmet, biobol, dan bioring ya. Jadi media ini berfungsi untuk mengubah kotoran atau zat kasar atau amoniak yang sangat berbahaya bagi ikan dari hasil filtrasi pertama atau filter kimia tadi dan mengurainya menjadi nitrat yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup ikan di kolam kita. Berikutnya di chamber yang keempat atau kita sebut sebagai filter kimiawi, media yang akan kita susun atau kita gunakan di sini adalah batu zeolit, karbon aktif, bisa juga karang jahe atau kulit kerang ya teman-teman. Jadi semua media ini berfungsi untuk mengurai sisa terkecil dari hasil filtrasi pertama dan kedua, yaitu untuk mengikat nitrit, menjerat bau, menjernihkan air, serta menetralkan pH buffer kolam kesayangan kita. Dan yang terakhir adalah chamber kelima ya teman-teman. Dan ini kita sebut sebagai filter khusus. Jadi ini adalah saringan terakhir dari semua proses penyaringan yang telah kita lakukan dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya teman-teman. Nah, filter khusus ini kita isi dengan pompa air beserta lampu UV ya teman-teman. Karena proses filtrasi terakhir sebelum diseluruhkan ke kolam utama, lampu UV sangat baik untuk membunuh alga dan jentik serta sangat efisien untuk menjernihkan air. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus memiliki lampu UV di chamber terakhir ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share, dan jangan lupa di komen serta di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.